Wildan berkata dengan sangat antusias, disetujui. Luncurkan serangan segera. Dalam 10 menit, habisi semua prajurit di sisi miring. Balas dendam saudara dan saudari kita yang sudah mati. Iya, Komandan Eselon pertama segera berkata dengan bermartabat, yakinlah Komandan, kami akan menghayati nama Front Bencana. Kami pasti akan membalas dendam untuk saudara-saudara kami yang mati. Baik, Wildan tertawa dan berkata begitu saja, serang segera. Komandan Eselon pertama segera memerintahkan kepada para prajurit di sekitarnya, kalian semua. Mulai serangannya. Begitu kata-kata itu jatuh, Hamid di dalam lubang juga menggertakkan giginya dan berteriak, area B03, 05, 06, 08, 09, 11 titik ledak, mulai ledakan. Kedua insinyur yang bertanggung jawab atas area B segera menggunakan kecepatan tercepat pada detonator untuk meledakkan titik ledakan yang ditentukan. Tepat ketika eselon pertama dari 500 tentara front kataklismik hendak bergegas menuju benteng miring utama, ledakan keras tiba-tiba terdengar di sekitar mereka satu demi satu. 3 dari titik ledakan ini berada di kaki 500 orang ini, dan 3 titik ledakan lainnya didistribusikan di tepi parameter mereka. Saat ledakan dimulai, setidaknya 100 orang terangkat tinggi oleh gelombang ledakan. Gelombang ledakan yang kuat meninggalkan 500 orang ini dengan tingkat cedera yang berbeda, dan bahkan sejumlah orang langsung terbunuh oleh kejutan ledakan. Dan yang lebih tragis lagi adalah gelombang ledakan itu memicu pecahan-pecahan pembunuhan yang menyebar seperti novel-novel seni bela diri dari Jarum Mutiara Badai, serba akan mencakup 500 orang di dalamnya. Ledakannya sangat kuat, fragmen logam dalam gelombang ledakan, masing-masing bagian memiliki energi potensial yang kuat. Meskipun 500 tentara mengenakan rompi dan helm anti peluru, anggota badan, wajah, dan leher mereka semuanya terkena serangan fragmentasi intensif ini. Hanya dalam sekejap, semua 500 tentara front bencana, tanpa kecuali, terkena pecahan peluru logam dalam jumlah besar. Beberapa dari mereka yang sial, langsung dipotong oleh pecahan trakea atau arteri. Sebelum mereka bisa diselamatkan, mereka sudah kehilangan napas. Dan mereka yang beruntung, meskipun tidak terluka parah, tetapi wajahnya terkena pecahan peluru, dibutakan seketika. Dan lebih banyak lagi, ada luka parah pada anggota badan. Terutama tangan dan lengan, hampir hancur berantakan berdarah. Bahkan jika mereka terlatih sebelumnya, sekarang mereka bahkan tidak bisa memegang senjata mereka. Wildan mendengar suara ledakan dalam komunikasi nirkabel, serta suara teriakan kesakitan dari prajuritnya sendiri. Seluruh kulit kepala orang itu langsung kesemutan, dan bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Komandan? Eselon pertama telah kehilangan penglihatannya, kedua matanya tertusuk oleh setidaknya 7 atau 8 pecahan logam, menutupi matanya saat ini, berteriak tak berdaya, Komandan. Kami telah disergap. Mendengar ini, jantung Wildan berdebar dan dia bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang terjadi? Penyergapan macam apa ini? Komandan menjawab dengan suara terisak, ini ledakan. Ledakan yang sangat kuat. Mereka seharusnya menanam banyak bahan peledak. Ledakan itu memicu sejumlah besar pecahan anti-personil. Mata saya buta, kaki, tangan terluka. Tetapi sekarang tidak dapat lagi mengidentifikasi berat sebenarnya dari luka itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wildan berkata begitu saja, cepat biarkan orang-orang di sekitarmu membantumu. Pada saat itu, suara orang lain datang melalui komunikator, menangis. Komandan Wildan, anggota badan Kapten Julio telah terkena setidaknya puluhan pecahan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Wildan meraung, kamu setidaknya harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali penglihatan komandanmu. Jika tidak, bagaimana dia akan memerintahkanmu untuk keluar dari pengepungan? Pria itu menangis secara emosional dan berteriak. Bola mata kiri Kapten Julio tertusuk pecahan dan mengeluarkan banyak darah.
dan mata kanannya terkena batu terbang dari bahan peledak dan runtuh karena perangkat night vision. Perangkat night vision dihancurkan langsung ke rongga mata. Mata telah benar-benar terjepit. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wildan mendengar deskripsi pihak lain. Jantungnya berdenyut-denyut kesakitan. 2 eselon yang melompat malam ini adalah prajurit dan komandan terkuat di bawah komandonya. Mendengar berita bahwa anak buahnya sendiri telah dibutakan dan diliputi luka pada saat ini, Wildan ingin melompat turun dan menyelamatkan mereka sendiri. Latar belakang komunikator penuh dengan ratapan dan tangisan para prajurit, yang membuat kesedihan Wildan tak tertahankan. Pada titik ini, Komandan Eselon pertama di ujung telepon berteriak, "Musuh telah lama memasang jebakan, hanya menunggu kami untuk turun tangan. Dalam ledakan tadi, kami menderita banyak korban komandan." Pembuluh darah Wildan berkobar dan dia meraung dengan gigi terkatup. "Tunggu sebentar lagi, aku akan mengirim eselon kedua untuk mendukungmu." Komandan berseru, "Tidak, jangan biarkan mereka datang." Komandan berkata dengan mendesak, "Komandan, Anda dengan cepat membiarkan eselon kedua mundur. Pihak lain sudah bersiap untuk ini, dan saya khawatir mereka sudah memasang jaring." Wildan tidak pernah bermimpi bahwa Komandan Eselon pertama akan begitu pesimis. Dia bergumam dalam hatinya, mungkinkah mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Mungkinkah Hamid ini benar-benar memiliki kemampuan dan wawasan yang begitu kuat dalam semua perencanaan taktisnya sebelumnya? Wildan sangat bingung dan tidak tahu. Hanya di sayap selatan eselon pertama baru saja mengalami penyergapan setelah 10 detik. Sisi utara bukit, 8 titik ledakan juga siap pada saat yang sama. Sayap utara dari 500 orang, terlalu sial. Seluruh puncak sayap utara relatif curam, tetapi satu-satunya area yang relatif datar. Tidak peduli siapa yang diizinkan untuk memerintah, pasti akan memilih area ini untuk berkumpul. Ini seperti matahari yang terik, hanya pohon seperti itu, orang secara tidak sadar harus pergi ke pohon untuk mendinginkannya. Justru karena alasan inilah anak buah Hamid telah menyusun 8 titik ledakan dengan padat di sini. Eselon kedua pria sedang berkumpul ketika mereka mendengar ledakan dari selatan dan mengira pasukan mereka di sayap selatan yang memulai serangan. Mereka akan menyelesaikan perakitan dan segera bergegas untuk mengepung mereka ketika mereka tidak mengharapkan anak buah Hamid meledakkan 8 titik ledakan di sekitar mereka saat itu juga. Ledakan yang memekakkan telinga membuat seluruh lembah bergetar. Fragmentasi yang begitu padat dan terbang, cakupan pembunuhan sangat luas, cakupan silang yang padat, bahkan sulit untuk menghindari lalat rumah, apalagi menara daging dan darah ini. Jadi, setelah ledakan 8 titik ledakan ini, eselon kedua langsung dimusnahkan, lebih dari setengahnya. Sisanya, hampir semuanya terluka parah, langsung kehilangan kekuatan tempur. Segera setelah itu, Komandan eselon kedua berteriak ngeri, "Komandan, kami disergap. Ledakannya sangat kuat, kami hampir kehilangan segalanya. Saudara-saudara yang masih hidup semuanya terluka parah. Ada darah dan anggota badan yang patah di mana-mana." Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Wildan langsung membeku. Dia tidak pernah bermimpi bahwa sayap utara juga diantisipasi musuh. Dengan cara ini, 1000 elit yang dia kirim semuanya dibunuh oleh pihak lain. Dia jelas telah pergi untuk menyerang pihak lain, dan mengirim semua elit yang paling cocok untuk misi pemenggalan kepala. Mengapa mereka terbunuh dan terluka begitu mereka mendarat? Bagaimana mungkin musuh merencanakan dan mengatur semua ini sebelumnya? Tepat ketika Wildan sangat meragukan diri sendiri, tentara Hamid menyerang dengan kekuatan penuh. Hamid sejak lama menurut instruksi saudaranya, telah membagi seluruh pangkalan menjadi 5 wilayah. Dan setiap area, pada gilirannya, dibagi menjadi lusinan bantalan koordinat terperinci berdasarkan lokasi titik ledakan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.